Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizvana Puspita dengan NIM 66612301887. Di video kali ini, saya akan menjelaskan matriks model Wheelrose pada aplikasi Jaki atau Jakarta Kini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Governansi Digital. Oke, langsung masuk saja. Apa itu Jaki? Jaki atau Jakarta Kini adalah aplikasi super app dari Pemprov DKI Jakarta yang bertujuan mengintegrasikan lebih dari 60 layanan publik dalam satu platform digital. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka mendukung inisiatif Jakarta Smart City. Berikutnya, aplikasi Jaki dalam IT Governance. IT Governance adalah kerangka kerja yang memastikan teknologi informasi digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Jaki menjadi contoh penerapan IT governance di sektor publik dengan menghadirkan layanan digital yang efisien, transparan, dan terintegrasi bagi warga Jakarta. Berikutnya, aplikasi Jaki dalam IT governance. Aplikasi Jaki ini merupakan wujud nyata penerapan IT governance dalam layanan publik digital. Dengan pendekatan tata kelola yang baik, Jaki mampu merancang dan mengembangkan layanan sesuai kebutuhan warga, menjalankan operasional yang efisiensi dan akuntabilitas, serta mendukung transformasi digital pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan. Berikutnya ada tabel matriks governance arrangement matriks aplikasi Jaki. Di antaranya, yang pertama, bisnis monarki. Keputusan strategis terkait prinsip TI Jaki diputuskan oleh gubernur dengan masukan dari Bapeda dan Diskominfo. Hal ini menunjukkan kepemimpinan kuat di level eksekutif. Lalu yang kedua ada IT monarki. Diskominfo sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan arsitektur dan infrastruktur TI, menunjukkan dominasi teknokratis dalam aspek teknis Jaki. Berikutnya yaitu federal, yang dimana terjadi kolaborasi antara Diskominfo dan UPT atau Unit Pelaksanaan Teknis dalam penyusunan arsitektur TI untuk menjalankan bisnis. OPD memberikan input keputusan akhir oleh gubernur dan OPD ini menunjukkan model koordinatif antar unit. Berikutnya ada duopoli, yang dimana kebutuhan aplikasi berasal dari OPD dan Diskominfo dengan keputusan investasi dilakukan secara bersama. Ini mencerminkan sinergi antara aspek teknis dan pengguna layanan. Yang selanjutnya ada anarki, yang dimana masyarakat dan OPD terlibat tanpa koordinasi, yang menggambarkan potensi tantangan tata kelola jika tidak diatur dengan baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Jaki ini sebagai aplikasi super app publik mengandalkan IT governance yang kuat untuk mengelola layanan secara terpadu. Dengan pendekatan model Wheelrose, peran Diskominfo, SKPD, dan masyarakat dianalisis dalam hal prinsip TI, arsitektur, aplikasi, dan investasi. Sinergi antar pihak menjadi kunci tercapainya layanan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Kemudian dalam video kali ini juga saya akan menganalisis 5W1H dalam artikel yang berjudul The Model of E-Administration and COVID-19 Multi-Helix Collaboration Policy in Indonesia. Yang pertama ada what, apa yang diteliti. Penelitian ini membahas model e-administration dan kebijakan kolaboratif multi-helix dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Fokusnya pada penggunaan media sosial dan aplikasi digital untuk pelayanan publik selama pandemi. Yang berikutnya yaitu who, siapa yang terlibat atau menjadi objek penelitian. Peneliti ini yaitu Ibu Dr. Ayuning Budiati dan Ibu Ipah Emma Jumiati dengan informan sebanyak 55 orang dari sektor multihelix, yaitu aparatur pemerintah, masyarakat umum, akademisi, pelaku usaha, dan media. Berikutnya yaitu where, di mana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan secara umum dengan institusi kasus penggunaan media sosial dan aplikasi saat pandemi, termasuk aplikasi regional seperti Picobar dari Jawa Barat dan situs infocorona.bantenprov.go.id. Kemudian ada when, kapan penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan selama masa pandemi COVID-19 dimulai sejak Maret 2020 hingga masa adaptasi new normal. Selanjutnya yaitu why, mengapa penelitian ini penting dilakukan. Karena masyarakat lebih memilih media sosial seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain-lain dibandingkan aplikasi resmi dari pemerintah. Dibutuhkan juga model kolaborasi yang lebih efektif dalam pelayanan publik berbasis digital untuk masa krisis dan masa depan. Selanjutnya yaitu how. Model yang ditawarkan dalam artikel ini dijalankan melalui kolaborasi multi-helix dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama penyampaian informasi dan pelayanan publik selama pandemi COVID-19. Platform seperti WhatsApp,
Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter digunakan secara luas oleh masyarakat dari berbagai generasi karena dianggap lebih mudah diakses, lebih interaktif, dan lebih cepat dalam menyebarkan informasi dibandingkan aplikasi resmi pemerintah. Melalui media sosial, informasi terkait protokol kesehatan, vaksinasi, hingga layanan darurat dapat diterima masyarakat dengan cara yang lebih familiar dan nyaman. Model ini mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar pihak dari sektor pemerintahan, akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media atau multihelix. Pemerintah didorong untuk memperkuat regulasi seperti UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, sekaligus memperluas akses terhadap internet publik, misalnya melalui penyediaan Wi-Fi gratis di tempat ibadah dan ruang publik. Selain itu, kolaborasi juga perlu ditetapkan sejak dari unit terkecil masyarakat seperti keluarga dan lingkungan RT atau RW, agar penyampaian informasi dan layanan digital benar-benar menjangkau di seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dan yang terakhir ada kesimpulan dasar dan saran. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa model e-administration berbasis kolaborasi multihelix efektif digunakan selama pandemi COVID-19 karena memanfaatkan media sosial yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media mendorong layanan publik yang cepat, efisiensi, dan transparan. Nah, berikutnya juga ada saran yang diantaranya yaitu pemerintah perlu memperluas akses internet publik, meningkatkan literasi digital, dan memperkuat kolaborasi mulai dari tingkat keluarga hingga RT atau RW. Regulasi juga perlu disesuaikan agar mendukung layanan digital yang inklusif dan adaptif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.